Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Yulena Neti. Saya salah satu mahasiswa tingkat 3 program studi Pendidikan Matematika Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang suku banyak atau polinomial. Suku banyak atau polinomial merupakan salah satu materi matematika yang kita pelajari di kelas 11 SMA jurusan IPA. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian suku banyak atau polinomial, dan yang kedua adalah operasi aljabar pada suku banyak atau polinomial, terlebih khusus operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian. Kompetensi dasar pada materi suku banyak atau polinomial adalah sebagai berikut. Menjelaskan pengertian suku banyak atau polinomial dan menjelaskan serta memahami operasi aljabar suku banyak atau polinomial. Indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari materi suku banyak adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengetahui pengertian dari suku banyak atau polinomial. Dan yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan memahami operasi aljabar suku banyak atau polinomial. Yang pertama adalah pengertian dari suku banyak atau polinomial. Apa sih pengertian dari suku banyak atau polinomial, dan bagaimana sih model bentuk umum dari suku banyak atau polinomial? Nah, untuk mengetahui pengertian dari suku banyak atau polinomial serta memahami dan mengetahui bagaimana model bentuk umum dari suku banyak atau polinomial, mari kita lihat bersama penjelasan di bawah ini. Nah, ini adalah pengertian dari suku banyak atau polinomial. Suku banyak atau polinomial adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta. Dan operasi yang dipakai hanya operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian. Suku banyak atau polinomial dalam X yang berderajat N dengan N bilangan cacat dan AN tidak sama dengan 0, serta N adalah bilangan bulat positif. Nah, ini adalah pengertian dari suku banyak atau polinomial. Jadi, suku banyak atau polinomial adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta. Dan operasi yang dipakai hanya operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian. Serta suku banyak atau polinomial dalam X yang berderajat N dengan N bilangan cacat dan AN itu tidak sama dengan 0, serta N adalah bilangan bulat positif. Yang berikutnya adalah bentuk umum dari polinomial atau suku banyak. Jadi, bentuk umum dari polinomial atau suku banyak itu adalah AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 ditambah titik ditambah sampai dengan A1X ditambah A. Jadi, ini adalah model bentuk umum dari suku banyak atau polinomial. Jika suku banyak dalam variabel X dengan koefisien bilangan real dianggap suatu fungsi, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Pnx sama dengan AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 ditambah titik ditambah sampai dengan A1X ditambah A. Jadi ini adalah pengertian dari suku banyak atau polinomial serta bentuk umum dari suku banyak atau polinomial. Dalam suku banyak atau polinomial ada yang dinamakan dengan koefisien, variabel, konstanta, eksponen atau pangkat, atau derajat yang biasa disebut dalam suku banyak atau polinomial. Nah, yang pertama adalah koefisien. Koefisien adalah konstanta yang mendampingi variabel. Jadi koefisien itu konstanta yang mendampingi variabel. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh suku banyak berikut ini.
2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah x ditambah 5. Nah, ini merupakan suku banyak berderajat 3. Mengapa berderajat 3? Karena suku banyak ini pangkat tertingginya itu 3. Jadi ini merupakan suku banyak berderajat 3. Dan suku banyak ini terdiri dari 4 suku. Suku yang pertama yaitu 2x pangkat 3, dan suku yang kedua negatif 3x kuadrat, dan suku yang ketiga x, dan suku yang keempat adalah 5. Koefisien tadi adalah konstanta yang mendampingi variabel. Nah, dari contoh berikut, yang merupakan koefisien adalah 2, negatif 3, dan 1. Itu merupakan koefisien. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah nilai yang bisa berubah seperti x, y, z dalam suatu persamaan. Dan boleh mempunyai lebih dari satu variabel. Jadi variabel itu adalah nilai yang bisa berubah. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, F, dan seterusnya sampai dengan Z. Tapi yang biasa kita gunakan dalam matematika itu adalah X, Y, Z. Nah, dalam suku banyak 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5, variabelnya di sini adalah x. Jadi, variabel dalam suku banyak berderajat 3 ini adalah x. Yang berikutnya adalah konstanta. Konstanta adalah suatu nilai tetap serta tidak berubah. Konstanta itu nilai yang tetap dan tidak berubah. Nah, dalam suku banyak 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5, konstantanya itu merupakan 5, karena dia merupakan nilai yang tetap serta tidak berubah. Yang berikutnya adalah eksponen atau pangkat. Eksponen atau pangkat adalah pangkat dari variabel, bisa juga disebut sebagai derajat dari suatu polinomial. Nah, dari suku banyak 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5, eksponen atau pangkatnya itu adalah 3 dan 2. Jadi, suku banyak 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5 itu merupakan suku banyak berderajat 3 karena pangkat tertingginya itu 3. Nah, ini adalah istilah-istilah atau nama yang sering disebut dalam suku banyak atau polinomial, di mana ada yang namanya koefisien, ada yang namanya variabel, ada yang namanya konstanta, serta ada yang namanya eksponen atau pangkat, atau yang biasa disebut derajat dalam suatu suku banyak atau polinomial. Yang kedua adalah operasi-operasi aljabar pada suku banyak atau polinomial. Pada bentuk polinomial atau suku banyak dapat diterapkan operasi-operasi aljabar. Nah, operasi-operasi aljabar yang diterapkan pada suku banyak atau polinomial adalah yang pertama yaitu operasi penjumlahan, dan yang kedua adalah operasi pengurangan, dan yang ketiga adalah operasi perkalian. Nah, ini merupakan operasi-operasi yang sering digunakan pada operasi suku banyak atau polinomial. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Dua bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan dengan menjumlah antar koefisien pada suku sejenisnya, atau dua bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan apabila dia memiliki variabel serta eksponen yang sama. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Yang pertama yaitu 8x ditambah 3x sama dengan 8 ditambah 3 dikali x sama dengan 11x. Nah, 8x ditambah 3x kita bisa menguraikan dengan cara menggunakan sifat distributif, yaitu kita jumlahkan dulu dia punya koefisien, terus kita kalikan dengan variabel. Nah, 8x ditambah 3x kita jabarkan menjadi 8 ditambah 3 dikali x sama dengan 11x. Nah, ini merupakan penjabaran dari sifat distributif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sifat distributif itu merupakan sifat penggabungan.
Contoh yang kedua yaitu 5xy kuadrat ditambah negatif 2xy kuadrat sama dengan 5 ditambah negatif 2 dikali xy kuadrat sama dengan 5 kurang 2 dikali xy kuadrat sama dengan 3xy kuadrat. Nah, ini sama dengan contoh nomor 1 tadi kita jabarkan menggunakan sifat distributif di mana 5xy kuadrat ditambah negatif 2xy kuadrat kita menguraikannya dengan cara menggunakan sifat distributif yaitu kita jumlahkan dulu dia punya koefisien, terus kita kalikan dengan variabel. 5xy kuadrat ditambah negatif 2xy kuadrat sama dengan 5 ditambah negatif 2 dikali xy kuadrat sama dengan negatif kali positif hasilnya negatif, maka 5 kurang 2 dikali xy kuadrat itu sama dengan 3xy kuadrat. Contoh yang ketiga yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x kuadrat ditambah 5x dikurangi 10. Dan fungsi gx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x ditambah 8. Tentukanlah hasil penjumlahan dari fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Fx ditambah gx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x kuadrat ditambah 5x dikurangi 10 tambah 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8 sama dengan 2x pangkat 3 tambah negatif x kuadrat tambah negatif 5 dikurangi 10 tambah 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8. Kita kumpulkan suku-suku sejenis itu menjadi 2x pangkat 3 tambah negatif x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2x ditambah negatif 10 ditambah 8 sama dengan 2x pangkat 3 tambah negatif 1 ditambah 3 kali x kuadrat. Nah, ini merupakan penjabaran dari sifat distributif di mana negatif x kuadrat ditambah 3x kuadrat kita uraikan menggunakan sifat distributif, kita jumlahkan dulu dia punya koefisien, terus kita kalikan dengan variabel. Maka negatif 1 ditambah 3 kali x kuadrat ditambah 5x kurang 2x. Kita juga menggunakan sifat distributif. Nah, kita uraikan 5x kurang 2x menjadi 5 dikurang 2 dikali x. Ditambah negatif 10 tambah 8 sama dengan negatif 2. Maka hasilnya sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x kurang 2. Maka hasil penjumlahan dari fungsi fx yaitu 2x pangkat 3 kurang x kuadrat ditambah 5x dikurangi 10 dan gx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 8 hasilnya adalah 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2. Nah, ini adalah operasi penjumlahan di mana dua bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan dengan cara menjumlah antara koefisien pada suku sejenisnya, atau dua buah bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan apabila dia memiliki variabel atau eksponen yang sama. Yang kedua adalah operasi pengurangan. Sama dengan operasi penjumlahan, operasi pengurangan juga dua bentuk polinomial itu dapat dilakukan pengurangan dengan cara mengurang antara koefisien pada suku sejenisnya. Jadi, dua bentuk polinomial itu dapat dilakukan pengurangan apabila dia memiliki variabel serta derajat yang sama. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak bersama contoh-contoh berikut ini. Yang pertama yaitu 8x dikurangi 3x itu sama dengan 8 dikurangi 3 dikali x sama dengan 5x. Sama dengan contoh pada operasi penjumlahan tadi 8x dikurangi 3x kita bisa menguraikannya dengan cara menggunakan sifat distributif, di mana seperti yang sudah dijelaskan pada operasi penjumlahan tadi sifat distributif itu merupakan sifat penggabungan. Jadi 8x kurang 3x kita uraikan dengan cara menggunakan sifat distributif, maka kita kurangkan dulu dia punya koefisien terus kita kalikan dengan variabel.
maka 8x dikurangi 3x sama dengan 8 dikurangi 3 dikali x sama dengan 5x. Jadi hasil pengurangan dari 8x dikurangi 3x itu sama dengan 5x. Contoh yang kedua yaitu 5xy kuadrat dikurangi negatif 2xy kuadrat itu sama dengan 5 dikurangi negatif 2 dikali xy kuadrat sama dengan 5 ditambah 2 dikali xy kuadrat itu sama dengan 7xy kuadrat. Nah, ini sama juga dengan contoh pertama di mana 5xy kuadrat dikurangi negatif 2xy kuadrat. Kita bisa menguraikannya dengan cara menggunakan sifat distributif, yaitu 5xy kuadrat dikurangi negatif 2xy kuadrat. Kita kurangkan dulu dia punya koefisien, terus kita kalikan dengan dia punya variabel. Maka 5 dikurangi negatif 2 dikali xy kuadrat. Negatif dikali negatif hasilnya positif, maka 5 ditambah 2 dikali xy kuadrat sama dengan 7xy kuadrat. Maka hasil pengurangan dari 5xy kuadrat dikurangi dengan negatif 2xy kuadrat itu sama dengan 7xy kuadrat. Nah, contoh yang ketiga yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 10x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2. Dan fungsi gx itu sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 3. Tentukan hasil pengurangan dari fungsi fx dikurangi fungsi gx. Fx sama dengan 10x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat kurang 4x kurang 2 dikurangi dengan fungsi gx yaitu 5x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan 10x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat kurang 4x kurang 2 kurang 5x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 3. Nah, kita lihat tadi dua bentuk polinomial itu dapat dilakukan pengurangan dengan mengurang antara koefisien pada suku sejenisnya. Maka mari kita lihat pada fungsi fx itu dimulai dengan derajat 3. Jadi 10x pangkat 3 kita lihat di fungsi gx juga ada derajat 3, maka 10x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah dengan 7x kuadrat. Sedangkan di fungsi gx tidak ada, maka kita tulis 7x kuadrat ditambah dengan negatif 4x. Nah, di fungsi gx ada negatif 2x, jadi negatif 4x ditambah 2x ditambah dengan negatif 2 kurang 3, maka hasilnya 10x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 3. Nah, ini juga kita jabarkan atau kita uraikan dengan menggunakan sifat distributif di mana koefisiennya kita kurangkan, terus kita kalikan dengan dia punya variabel, di mana 10x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 3, maka 10 dikurangi 5 dikali x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah negatif 4x ditambah 2x sama seperti sebelumnya. Kita jabarkan juga menggunakan sifat distributif di mana koefisiennya kita jumlahkan terus kita kalikan dengan dia punya variabel. Maka negatif 4 ditambah 2 dikali x tambah negatif 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 5, maka hasilnya sama dengan 10 kurang 5 itu sama dengan 5 dikali x pangkat 3 itu sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah negatif 4 tambah 2 itu sama dengan negatif 2 dikali x sama dengan negatif 2x dikurangi 5. Jadi hasil pengurangan dari fungsi fx dikurangi gx, di mana fungsi fx sama dengan 10x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat kurang 4x dikurangi 2 dan fungsi gx 5x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 3 itu sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5. Ini adalah operasi pengurangan. Yang ketiga adalah operasi perkalian. Dalam melakukan perkalian polinomial, kita biasanya menggunakan sifat distributif. Yang pertama yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali B tambah C tambah D sama dengan A kali B tambah A kali C tambah A kali D. Dan yang kedua adalah sifat distributif penjumlahan terhadap perkalian.
yaitu B tambah C tambah D kali A sama dengan B kali A tambah C kali A tambah D kali A. Nah, untuk lebih memahami, mari kita lihat bersama beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 5x tambah 3 dan fungsi gx sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 1. Tentukan hasil perkalian dari fungsi fx kali fungsi gx. Fx kali gx sama dengan 5x kali 2x kuadrat kurang 5x tambah 1 tambah 3 kali 2x kuadrat kurang 5x tambah 1. Sama dengan 5x kali 2x kuadrat itu sama dengan 10x pangkat 3 tambah 5x dikali negatif 5x sama dengan negatif 25x kuadrat tambah 5x dikali 1 itu sama dengan 5x tambah 3 kali 2x kuadrat sama dengan 6x kuadrat tambah 3 kali negatif 5x sama dengan negatif 15x tambah 3 kali 1 itu sama dengan 3. Sama dengan kita kumpulkan suku-suku sejenis sama dengan 10x pangkat 3 tambah negatif 25x kuadrat tambah 6x kuadrat tambah 5x kurang 15x tambah 3 sama dengan 10x pangkat 3 tambah negatif 25 tambah 6 kali x kuadrat. Nah, ini merupakan jabaran dari negatif 25x kuadrat tambah 6x kuadrat. Kita bisa uraikan menggunakan sifat distributif, maka diperoleh negatif 25 tambah 6 kali x kuadrat tambah 5 kurang 15 dikali x. Ini juga sama dengan sebelumnya, ini merupakan jabaran dari 5x kurang 15x. Nah, ini kita bisa menjabarkan atau kita bisa menguraikan menggunakan sifat distributif, di mana kita kurangkan dulu dia punya koefisien, terus kita kalikan dengan variabel. Maka 5x kurang 15x kita jabarkan atau kita uraikan menjadi 5 kurang 15 dikali x tambah 3 sama dengan 10x pangkat 3 kurang 19x kuadrat kurang 10x tambah 3. Maka hasil perkalian dari fungsi fx sama dengan 5x tambah 3 dikali fungsi gx sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 1 sama dengan 10x pangkat 3 kurang 19x kuadrat kurang 10x tambah 3. Contoh yang kedua, tentukan hasil perkalian dari 2x kuadrat tambah 6 kali x pangkat 3 kurang x tambah 2. Sama dengan 2x kuadrat kali x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kali negatif x tambah 2x kuadrat kali 2 tambah 6 kali x pangkat 3 tambah 6 kali negatif x tambah 6 kali 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mengingat kembali sifat-sifat dari perpangkatan. Salah satunya adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka 2x kuadrat kali x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3 tambah 2x kuadrat kali negatif x sama dengan negatif 2x pangkat 2 tambah 1 tambah 2x kuadrat kali 2 sama dengan 4x pangkat 2 tambah 0 tambah 6 kali x pangkat 3 itu sama dengan 6x pangkat 3 tambah 6 kali negatif x sama dengan negatif 6x tambah 6 kali 2 itu sama dengan 12. Sama dengan 2x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 6x pangkat 3 kurang 6x tambah 12. Sama dengan 2x pangkat 5 tambah negatif 2 tambah 6 kali x pangkat 3. Nah, ini juga merupakan jabaran dari negatif 2x pangkat 3 tambah 6x pangkat 3, di mana kita uraikan menggunakan sifat distributif, maka kita jumlahkan dulu dia punya koefisien, lalu kita kalikan dengan variabel, maka diperoleh negatif 2 tambah 6 kali x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 6x tambah 12 sama dengan 2x pangkat 5 tambah 4x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 6x tambah 12. Maka hasil perkalian dari 2x kuadrat tambah 6 kali x pangkat 3 kurang x tambah 2 sama dengan 2x pangkat 5 tambah 4x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 6x tambah 12. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada
Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan pengertian suku banyak atau polinomial dan operasi-operasi aljabar suku banyak atau polinomial. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman untuk mengetahui pengertian dari suku banyak atau polinomial dan mengetahui serta memahami operasi-operasi aljabar suku banyak atau polinomial. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.